Bayangkan, di tanah Jawa yang penuh misteri, tersimpan sebuah kisah kelam yang diwariskan turun-temurun. Kisah tentang manusia yang tidak sabar dengan takdir, yang ingin cepat kaya tanpa usaha, tanpa peluh, tanpa doa. Mereka mencari jalan pintas, jalan gelap yang disebut orang sebagai pesugihan. Saudaraku, kata sugih dalam bahasa Jawa berarti kaya, tapi ketika digandengkan menjadi pesugihan, artinya berubah jauh lebih dalam. Kekayaan yang diperoleh dengan cara gaib, dengan perjanjian antara manusia dan makhluk halus. Konon, dengan pesugihan seseorang bisa mendapat harta berlimpah. Warungnya laris, usahanya maju, sawahnya tak pernah gagal panen. Tetapi, ada harga yang harus dibayar, bukan hanya uang atau sesajen, melainkan jiwa, keluarga, bahkan keturunan. Inilah mengapa pesugihan disebut sebagai jalan gelap orang Jawa mencari kekayaan, sebuah kisah yang penuh misteri antara mitos dan kenyataan. Tapi hati-hati, jangan buru-buru menilai, jangan langsung percaya begitu saja pada cerita-cerita yang beredar, dan jangan pula menutup mata dari kenyataan yang masih hidup di tengah masyarakat kita. Karena pembahasan tentang pesugihan sering menimbulkan salah paham. Ada yang menganggapnya sekadar dongeng, ada pula yang tergoda mencoba tanpa sadar melangkah di jalan syirik. Maka dalam video kali ini, mari kita telusuri bersama apa itu pesugihan, dari mana asal-usulnya di tanah Jawa, jenis-jenis pesugihan yang paling dikenal masyarakat, kisah nyata mereka yang bersekutu dengan pesugihan, hingga pandangan Islam yang menegaskan di balik harta instan ada jeratan setan. Saya ingin mengajak Anda menonton video ini sampai akhir, karena disinilah kita akan melihat perbedaan besar antara jalan gelap pesugihan dan jalan terang warisan leluhur Jawa yang sejati. Agar kita tidak salah paham dan agar kita bisa mengambil hikmah yang benar. Ingat, video ini bukan untuk mengajarkan pesugihan, apalagi mengajak. Justru sebaliknya, ini adalah pengingat agar kita tidak tergoda, agar kita lebih teguh di jalan Tuhan. Maka mari kita mulai perjalanan ini, menyusuri lorong gelap bernama pesugihan, untuk menemukan cahaya di ujungnya. Di malam yang sunyi di pedalaman Jawa, hanya suara jangkrik dan desir angin yang terdengar. Seorang lelaki berpakaian lusuh berjalan tergesa, membawa bungkusan berisi bunga, kemenyan, dan ayam hitam. Langkahnya terhenti di depan pohon beringin besar yang telah berusia ratusan tahun. Ia menunduk, menaruh sesaji, lalu berbisik lirih. "Kawulo nyuwun, paringono kawilo jengan lan bondo donyo. Aku memohon, berikan keselamatan dan harta dunia." Inilah gambaran yang sering dikaitkan dengan pesugihan, sebuah ritual yang diyakini sebagai jalan pintas untuk memperoleh kekayaan. Kata sugih dalam bahasa Jawa berarti kaya, sementara pesugihan adalah proses atau cara untuk mendapatkan kekayaan. Namun yang membedakannya dengan kerja keras biasa adalah unsur gaib di dalamnya. Pesugihan bukan sekedar mitos yang muncul tiba-tiba. Ia berakar dari keyakinan lama masyarakat Jawa tentang adanya penunggu di tempat-tempat tertentu. Pohon besar, gunung, gua, laut, hingga makam kuno. Sejak dulu, orang Jawa percaya pada konsep alam gaib yang berdampingan dengan kehidupan nyata. Bahwa di balik kehidupan manusia, ada makhluk lain yang mendiami dunia ini. Jin, lelembut, hingga makhluk halus yang dipercaya mampu memberi bantuan tapi juga menuntut balasan. Disinilah pesugihan muncul. Orang-orang yang tidak sabar dengan rezeki halal, tergoda untuk meminta bantuan pada makhluk gaib demi kekayaan instan. Mengapa pesugihan begitu populer dalam cerita rakyat Jawa? Karena ia menyentuh sisi terdalam manusia, ambisi, dan rasa takut. Ada yang ingin usaha warungnya laris tanpa henti.
Ada yang ingin kaya raya tanpa harus bekerja keras. Ada pula yang hanya ingin hidup lebih mudah, terlepas dari jeratan kemiskinan. Namun semua itu dibayar dengan ketakutan. Orang yang bersekutu dengan pesugihan biasanya harus menepati janji kepada makhluk gaib, memberi sesajen, mengorbankan hewan, bahkan ada yang dipercaya harus menyerahkan anggota keluarga sebagai tumbal. Konon, jika janji itu dilanggar, bukan hanya kekayaan yang hilang, tetapi juga nyawa orang tersebut bisa melayang dengan cara misterius. Di banyak desa Jawa, kisah pesugihan masih hidup. Ada cerita tentang seorang pedagang kecil yang tiba-tiba usahanya maju pesat, tapi keluarganya sering sakit-sakitan. Ada kisah tentang orang kaya mendadak yang rumahnya megah, tapi anehnya, setiap malam terdengar suara-suara ganjil dari halaman rumahnya. Sebagian orang percaya itu karena ia mengambil jalan pesugihan. Apakah benar? Tidak ada yang bisa memastikan. Tapi cerita seperti ini terus diwariskan dari mulut ke mulut. Hal yang perlu kita pahami, pesugihan bukanlah ajaran luhur Jawa. Leluhur Jawa yang sejati mengajarkan laku prihatin, tirakat, kerja keras, dan pengendalian diri. Mereka percaya bahwa kekayaan sejati adalah keselarasan antara manusia, alam, dan Tuhan. Sementara pesugihan adalah jalan pintas, jalan gelap yang lebih mirip perangkap. Orang yang tergoda oleh janji-janji setan akhirnya terjerat dalam lingkaran ketamakan hingga lupa bahwa setiap rezeki sejatinya datang dari Tuhan. Dalam Islam, hal ini jelas termasuk syirik, yaitu menyekutukan Allah dengan makhluk lain. Al-Quran mengingatkan, sesungguhnya setan menjanjikan kamu kemiskinan dan menyuruh kamu berbuat kejahatan. Surat Al-Baqarah ayat 268. Janji setan tidak pernah membawa kebahagiaan. Harta yang datang dari jalan pesugihan memang bisa terlihat melimpah, tapi tidak membawa berkah. Ia justru mendatangkan kesengsaraan baik di dunia maupun di akhirat. Maka jelaslah, pesugihan bukan sekadar cerita seram, bukan pula sekadar mitos. Ia adalah cermin kelemahan manusia, tergoda oleh harta, tapi lupa bahwa semua rezeki ada jalannya. Di bab-bab selanjutnya, kita akan membahas bentuk-bentuk pesugihan yang paling dikenal di tanah Jawa, mulai dari pesugihan Nyi Blorong di Laut Selatan, hingga pesugihan Mbah Derajat di Gunung Wingit. Semua ini akan membuka mata kita bahwa jalan gelap ini nyata dalam kehidupan masyarakat. Namun, sebelum kita masuk ke sana, ingatlah, setiap kisah ini adalah peringatan agar kita tidak salah melangkah. Jika kita mendengar kata pesugihan, mungkin yang terbayang hanyalah ritual aneh, sesaji, dan tempat angker. Tapi kenyataannya, pesugihan di tanah Jawa memiliki banyak bentuk. Setiap bentuk punya ciri khas, tempat, bahkan makhluk gaib yang dipercaya menjadi penopangnya. Masyarakat Jawa membaginya ke dalam berbagai jenis, sesuai dengan legenda yang berkembang. Mari kita telusuri beberapa di antaranya. Yang pertama adalah pesugihan Laut Selatan, Nyi Blorong. Ini mungkin yang paling terkenal. Legenda tentang pesugihan Laut Selatan, Nyi Blorong, sudah mewarnai kisah Jawa selama berabad-abad. Konon, siapapun yang ingin memperoleh kekayaan bisa meminta berkah darinya. Namun syaratnya tidak ringan. Ada cerita tentang orang yang harus memberikan tumbal berupa hewan, bahkan manusia. Ada pula kisah bahwa pengikut pesugihan Laut Selatan tidak boleh mengenakan pakaian hijau, karena itu adalah warna kebesaran sang ratu. Di masyarakat, banyak pedagang yang dipercaya mendapat bantuan gaib dari Laut Selatan. Usahanya maju pesat. Warungnya selalu ramai, meskipun modalnya kecil. Namun, di balik itu tersimpan kengerian. Ada yang tiba-tiba hilang tanpa jejak saat mandi di pantai. Ada pula yang keluarganya diganggu makhluk halus.
Kemudian yang kedua adalah pesugihan Gunung Kawi. Gunung Kawi di Malang, Jawa Timur, juga dikenal sebagai pusat pesugihan. Banyak orang dari berbagai daerah datang untuk tirakat di sana. Konon, jika seseorang bersemedi di makam keramat tertentu di Gunung Kawi, ia bisa mendapat keberkahan usaha. Ada yang menaruh sesajen, ada yang hanya duduk menyepi berhari-hari. Tidak sedikit pedagang sukses yang diisukan pernah ke Gunung Kawi. Bahkan ada istilah, orang kaya mendadak pasti pernah ngalap berkah di Gunung Kawi. Walaupun tidak semua benar, stigma itu sudah melekat kuat di telinga masyarakat. Yang ketiga, ada pesugihan jaran goyang. Jaran goyang awalnya dikenal sebagai ilmu pengasihan untuk membuat seseorang tergila-gila. Namun dalam perkembangannya, ada versi pesugihan yang menggunakan ilmu ini. Konon, seseorang bisa mendapatkan kekayaan jika berhasil menguasai ilmu jaran goyang, tapi dengan syarat yang berat, mengorbankan kesetiaan, kehormatan, bahkan terkadang menyerahkan orang yang dicintai. Kisah-kisah tentang rumah tangga hancur, keluarga berantakan, sering dikaitkan dengan praktik ini. Keempat, ada pesugihan ular atau siluman naga. Ada pula pesugihan yang dikaitkan dengan ular besar atau siluman naga. Biasanya dilakukan di sendang atau gua. Ceritanya, orang yang menjalani pesugihan jenis ini harus memberi makan siluman tersebut secara rutin. Kadang berupa ayam hitam, kadang berupa darah segar. Sebagai imbalan, usaha mereka bisa lancar. Uang seolah tidak pernah habis. Namun kabarnya, ketika perjanjian berakhir, siluman itu akan menagih jiwa sang pelaku atau keluarganya. Kelima, ada pesugihan tuyul. Ini adalah bentuk pesugihan yang sangat populer di cerita rakyat Jawa. Tuyul digambarkan sebagai makhluk kecil berkepala gundul, suka mencuri uang. Konon, orang yang memelihara tuyul akan selalu berlimpah uang, meski tanpa usaha. Namun, mereka harus memberi sesaji berupa minyak atau makanan khusus untuk tuyul itu. Masyarakat desa kadang menuduh orang kaya mendadak sebagai pemilik tuyul. Bahkan ada cerita bahwa rumahnya selalu kosong karena tuyul tidak suka rumah ramai. Yang keenam, ada pesugihan celeng atau babi hutan. Ada pula kisah pesugihan celeng. Pelakunya dipercaya bisa berubah menjadi babi hutan gaib yang mencari harta karun tersembunyi. Namun sebagai gantinya, pelaku harus hidup terikat dengan roh babi tersebut. Bahkan ada yang diyakini tidak bisa kembali menjadi manusia secara normal. Semua bentuk pesugihan ini, meskipun berbeda, punya pola yang sama. Menjanjikan kekayaan instan, tapi menuntut pengorbanan besar. Cerita-cerita ini diwariskan dari generasi ke generasi, bukan sekedar untuk menakut-nakuti, melainkan sebagai peringatan bahwa tidak ada jalan singkat menuju kekayaan tanpa konsekuensi. Dan yang lebih penting, pesugihan menunjukkan bahwa setan selalu pandai menyesuaikan diri dengan budaya lokal. Ia masuk melalui legenda, mitos, bahkan simbol-simbol Jawa untuk menjerat hati manusia. Pesugihan bukan hanya sekadar legenda. Ia hidup dalam cerita masyarakat, diwariskan dari mulut ke mulut. Kadang disampaikan dengan bisik-bisik penuh misteri. Mari kita dengarkan beberapa kisah yang hingga kini masih diyakini banyak orang. Di sebuah desa di Jawa, pernah ada seorang pedagang kecil yang usahanya tidak seberapa. Warungnya sepi, hidupnya pas-pasan. Tapi tiba-tiba, dalam waktu singkat, ia bisa membangun rumah megah dengan lantai keramik mengkilap dan perabotan mahal. Orang-orang mulai bertanya-tanya, dari mana uangnya? Setiap malam, tetangga sering melihat cahaya aneh keluar dari dalam rumah itu. Ada yang bersaksi mendengar suara tangis anak kecil di tengah malam, padahal anak-anak pemilik rumah sedang tidur nyenyak. Kabar pun beredar, ia memelihara tuyul. Tuyul itu yang mencuri uang dari orang lain, lalu diserahkan kepadanya. Benar atau tidak, kisah itu menimbulkan rasa takut. Sebab setelah beberapa tahun,
rumah itu tiba-tiba kosong. Pemiliknya sakit keras, anak-anaknya satu persatu meninggal muda, dan keluarganya bubar tanpa jejak. Ada pula cerita dari Gunung Kawi, Malang. Seorang perantau miskin datang ke sana dengan tekad bulat. Ia menjalani tirakat, tidak makan berhari-hari, tidur di dekat makam keramat, membakar kemenyan setiap malam. Beberapa tahun kemudian, orang itu benar-benar berubah. Dari seorang miskin, ia menjadi juragan kaya raya. Sawahnya banyak, usahanya laris, dan orang-orang segan kepadanya. Namun ada yang janggal. Setiap bulan, ia pergi seorang diri ke Gunung Kawi, menghilang selama beberapa hari. Dan anehnya, setiap kali pulang, wajahnya pucat, tubuhnya lemas. Konon, ia sedang menunaikan janji pada makhluk penunggu Gunung Kawi. Entah berupa sesaji, entah berupa tumbal. Hingga akhirnya, pada usia tua, ia meninggal mendadak dengan wajah menegang seakan menanggung ketakutan besar. Di daerah pesisir selatan Jawa, sering beredar cerita tentang nelayan yang tiba-tiba hilang di laut. Salah satunya adalah seorang nelayan Parubaya yang dikenal miskin. Orang-orang berkata, ia sering datang ke pantai pada malam Jumat Kliwon. Ia membawa bunga 7 rupa, ayam hitam, dan membakarnya di tepi ombak. Tak lama setelah itu, rezekinya berubah drastis. Perahunya selalu penuh ikan, bahkan saat nelayan lain pulang dengan tangan kosong. Namun pada suatu malam, ia ikut melaut seperti biasa dan tidak pernah kembali. Perahunya ditemukan terombang-ambing, tapi tubuhnya hilang tanpa jejak. Masyarakat percaya ia telah diambil oleh Nyi Blorong sebagai bagian dari perjanjian pesugihannya. Di sebuah kota kecil di Jawa Timur, ada warung makan yang tidak pernah sepi pelanggan. Padahal menu yang dijual sangat sederhana. Orang-orang percaya pemilik warung itu menjalani pesugihan tertentu. Ia menaruh sesaji di bawah meja warung, dan setiap malam Jumat, ia pergi ke makam keramat. Konon, ada orang yang mencoba melihat isi dapur warung itu di tengah malam. Yang ia lihat bukan nasi dan lauk biasa, melainkan tumpukan bangkai ayam dan darah segar. Setelah itu, orang tersebut jatuh sakit, tubuhnya panas dingin, dan meninggal dalam waktu singkat. Cerita ini membuat warung tersebut semakin dianggap angker, meski tetap saja ramai dikunjungi. Semua kisah ini, baik nyata ataupun hanya legenda, menyampaikan pesan yang sama. Pesugihan memang menjanjikan kekayaan, tapi kebahagiaan yang datang darinya tidak pernah abadi. Selalu ada harga yang harus dibayar. Sakit, kehilangan keluarga, atau kematian misterius. Masyarakat Jawa menuturkan kisah-kisah ini sebagai peringatan agar generasi berikutnya tidak tergoda mengikuti jejak yang sama. Tidak ada sesuatu yang gratis di dunia ini, apalagi jika seseorang memilih jalan pintas dengan bersekutu pada makhluk gaib. Pesugihan memang menjanjikan kekayaan, tapi selalu ada harga yang harus dibayar, dan harga itu bukan sekadar uang atau sesaji, melainkan sesuatu yang jauh lebih besar, tumbal. Tumbal dalam bahasa Jawa berarti pengganti atau korban. Dalam konteks pesugihan, tumbal adalah bentuk pembayaran yang harus diberikan manusia kepada makhluk gaib yang menjadi penolongnya. Tumbal bisa berupa sesaji harian, bunga, makanan, atau rokok, hewan kurban, ayam hitam, kambing, bahkan kerbau. Dan yang paling menyeramkan adalah tumbal manusia, entah diri sendiri, keluarga, atau keturunan. Disinilah sisi kelam pesugihan benar-benar terlihat. Ada cerita tentang seorang juragan kaya di desa Jawa Tengah.
Ia selalu sukses panen, sawahnya luas, usahanya maju. Namun masyarakat sering bertanya, mengapa hampir setiap tahun ada anggota keluarganya yang meninggal mendadak? Orang-orang percaya itu adalah bagian dari perjanjian pesugihannya. Setiap tahun harus ada tumbal dari keluarga sendiri. Cerita lain datang dari seorang pemilik usaha warung besar. Konon, ia selalu menaruh ayam hitam di bawah meja warung setiap malam Jumat Kliwon. Warungnya tak pernah sepi, tapi setiap kali ada anak kecil masuk dapur, mereka menangis ketakutan. Orang-orang bilang, itu karena tumbal sudah ditempatkan di sana. Jenis-jenis tumbal antara lain adalah 1. Tumbal sesaji. Sesaji berupa bunga, kemenyan, kopi pahit, atau makanan tertentu. Ini dianggap syarat paling ringan, tapi tetap mengikat pelaku pesugihan pada perjanjian gaib. 2. Tumbal hewan. Ayam cemani atau ayam hitam, kambing, atau bahkan kerbau. Hewan ini biasanya disembelih di tempat keramat sebagai persembahan. 3. Tumbal nyawa. Inilah yang paling menakutkan. Ada pesugihan yang menuntut nyawa manusia, biasanya dari keluarga sendiri. Konon, jika tumbal tidak diberikan, maka pelaku pesugihan sendiri yang akan diambil oleh makhluk gaib. Yang mengerikan, tumbal ini bukan sekadar syarat awal. Ia adalah perjanjian berkelanjutan. Artinya, pelaku pesugihan harus terus memenuhi janji itu seumur hidupnya. Jika tidak, maka konsekuensi yang jauh lebih berat menunggu. Banyak kisah beredar tentang orang kaya mendadak yang hidup penuh ketakutan. Mereka tidak pernah tidur nyenyak, karena setiap saat bayangan makhluk gaib bisa datang menagih. Dalam Islam, jelas sekali bahwa segala bentuk persembahan kepada selain Allah adalah syirik besar. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah. Hadis riwayat Muslim. Maka apa yang disebut tumbal dalam pesugihan sebenarnya hanyalah bentuk perbudakan manusia kepada syaitan. Syaitan memberi janji palsu berupa harta, tapi menuntut balasan yang menghancurkan. Pesugihan mengajarkan kepada kita satu hal, tidak ada harta yang datang tanpa harga. Jika kita memilih jalan halal, harga yang dibayar adalah kerja keras, kesabaran, dan doa. Jika kita memilih jalan pesugihan, harga yang dibayar adalah jiwa, keluarga, dan bahkan akhirat kita. Maka berhati-hatilah dengan bisikan yang menjanjikan kekayaan instan. Karena setiap janji manis itu selalu dibarengi dengan syarat yang mengerikan. Tumbal. Orang Jawa sejak dulu dikenal memiliki laku spiritual yang dalam. Ajaran kejawen banyak berbicara tentang ngelmu kasampurnan, perjalanan manusia menuju keselarasan antara raga, jiwa, dan gusti. Namun, dalam perjalanan sejarahnya, sebagian orang justru menyalahgunakan kearifan Jawa. Dari yang seharusnya mencari ketentraman batin, malah dibelokkan menjadi pencarian kekayaan instan melalui jalan gelap, pesugihan. Orang Jawa percaya, urip iku urup, hidup itu seharusnya memberi cahaya, bermanfaat bagi sesama. Hidup bukan sekedar mengejar harta, melainkan menebarkan kebaikan. Tetapi, pesugihan justru berkebalikan. Orang yang terjerat pesugihan biasanya egois, ingin cepat kaya meski harus mengorbankan orang lain. Ia tidak lagi urup, tapi malah nguri pakai pepeteng, menghidupkan kegelapan. Dalam kejawen, ada banyak laku, topo broto, semedi, tirakat. Semua itu bertujuan untuk menundukkan hawa nafsu dan mendekatkan diri kepada Yang Maha Kuasa. Misalnya, topong rame, tirakat di tengah keramaian untuk melatih kesabaran. Topo bisu,
menahan ucapan agar hati semakin jernih. Topo mutih, hanya makan nasi putih dan air, melatih kesederhanaan. Laku-laku ini bukan untuk memanggil makhluk gaib, apalagi untuk meminta kekayaan, tetapi justru untuk menemukan keseimbangan hidup, agar manusia tidak diperbudak oleh nafsunya sendiri. Jika ditarik garis, maka perbedaan keduanya sangat jelas. Kejawen sejati mendidik manusia agar ikhlas, nrimo ing pandum dan pasrah marang Gusti. Pesugihan mengajarkan manusia untuk serakah, memaksa alam dan makhluk halus, serta melawan hukum Gusti. Disinilah banyak orang keliru. Mereka mengira segala hal yang berbau mistis itu bagian dari kejawen. Padahal banyak praktek yang sebenarnya sudah jauh menyimpang dari kearifan Jawa asli. Islam mengajarkan manusia boleh mencari rezeki, bahkan dianjurkan untuk bekerja keras. Tetapi semua harus dilakukan dengan cara halal. Allah berfirman, "Dan janganlah kamu memakan harta dengan jalan yang batil, dan janganlah kamu membawa urusan itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian dari harta orang lain dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui." Ayat ini sejajar dengan prinsip Jawa, sing becik ketitik, sing olo ketoro. Yang baik pada akhirnya akan tampak, dan yang buruk juga akan terbongkar. Pesugihan mungkin terlihat seperti jalan pintas menuju kekayaan, tetapi pada akhirnya hanya membuka jalan menuju kehancuran. Kejawen sejati bukanlah tentang mencari pesugihan. Kejawen adalah tentang menyatukan batin dengan Gusti, menjaga harmoni dengan alam, dan hidup sederhana. Sementara pesugihan adalah cermin dari manusia yang kehilangan arah, memilih jalan pintas, dan akhirnya diperdaya oleh kegelapan. Maka orang Jawa yang benar-benar memahami ajaran leluhur sejatinya akan menolak pesugihan. Karena mereka tahu kekayaan sejati bukan terletak pada emas dan harta, melainkan pada batin yang tenang dan hati yang menyatu dengan Tuhan. Ketika kita mendengar kata pesugihan, banyak orang mungkin hanya terbayang tentang orang kaya mendadak, rumah mewah, atau usaha yang laris manis. Tetapi sedikit yang mau membicarakan harga mengerikan yang harus dibayar oleh para pelakunya. Sejarah lisan Jawa penuh dengan kisah-kisah tragis. Cerita yang diturunkan dari mulut ke mulut, dari generasi ke generasi, bukan sekadar dongeng pengantar tidur, melainkan peringatan agar manusia tidak tergoda oleh jalan gelap. Di sebuah desa di Jawa, pernah hidup seorang juragan yang sangat kaya. Rumahnya besar, sawahnya luas, bahkan orang-orang desa bekerja padanya. Namun anehnya ia hidup sendirian, istrinya meninggal muda, anak-anaknya satu persatu sakit tanpa sebab lalu meninggal. Masyarakat percaya ia telah bersekutu dengan makhluk gaib penunggu gunung. Setiap tahun satu anggota keluarganya harus menjadi tumbal. Juragan itu memang kaya raya, tetapi akhirnya ia mati dalam kesepian. Kekayaannya habis diperebutkan orang lain, sementara namanya dikenang bukan sebagai orang dermawan, melainkan sebagai contoh bagaimana pesugihan menghancurkan keluarga sendiri. Di Jawa Tengah, ada sebuah warung makan yang tidak pernah sepi pelanggan. Anehnya, orang yang makan di sana selalu merasa kenyang, tetapi jika diperhatikan, porsi makanannya sangat sedikit. Konon pemilik warung itu memelihara danyang, makhluk halus, dengan syarat memberi tumbal ayam cemani setiap malam Jumat Kliwon. Cerita semakin menyeramkan ketika ada pelanggan yang pernah membuka bungkus nasi dari warung itu. Ia melihat bukan nasi dan lauk, melainkan belatung hitam. Namun anehnya, orang lain tetap melihatnya sebagai makanan biasa. Akhirnya warung itu memang terkenal, tetapi pemiliknya hidup dalam ketakutan. Sampai akhir hayatnya, ia tidak bisa tidur nyenyak. Selalu terbayang-bayang sosok hitam yang datang menagih tumbal. Ada juga kisah yang beredar di Jawa Barat. Seorang pria kaya
tiba-tiba mendadak bangkrut setelah tidak mampu lagi memenuhi syarat pesugihan. Konon, setiap malam Jumat, ia harus menaburkan bunga di makam leluhurnya. Tetapi bukan bunga biasa, melainkan bunga yang sudah diberi mantra. Ketika ia berhenti melakukan ritual itu, satu persatu anggota keluarganya meninggal. Kini, yang tersisa hanya deretan kuburan keluarga yang berdiri sejajar. Orang-orang desa menyebutnya kuburan pesugihan, sebuah peringatan sunyi bahwa kekayaan yang diperoleh dengan cara gelap tidak pernah bertahan lama. Kisah-kisah ini selalu punya pola yang sama. Awalnya, seseorang mendapatkan harta melimpah. Orang-orang kagum, bahkan iri. Namun, di balik itu, ada tumbal, ada ketakutan, dan akhirnya ada kehancuran. Pesugihan ibarat racun manis. Sekali diminum, terasa nikmat, tetapi pelan-pelan menghancurkan dari dalam. Dalam Islam, kisah-kisah tragis semacam ini bukan hal yang asing. Allah telah mengingatkan bahwa setan hanyalah musuh yang nyata. Ia menjanjikan kesenangan, tetapi ujungnya adalah penyesalan. Allah berfirman, setan itu menjanjikan kamu kemiskinan dan menyuruh kamu berbuat kejahatan. Sedangkan Allah menjanjikan ampunan dan karunia-Nya kepadamu. Quran Surat Al-Baqarah 268. Ayat ini seakan menjadi penjelasan langsung dari apa yang terjadi pada para pelaku pesugihan. Setan memberi janji palsu, tapi akhirnya meninggalkan manusia dalam kehancuran. Cerita-cerita tragis itu bukan untuk menakut-nakuti semata, tetapi sebagai cermin kehidupan, bahwa kekayaan sejati bukan datang dari jalan pintas, melainkan dari usaha halal, doa, dan keberkahan. Karena apa arti rumah besar jika kosong tanpa keluarga? Apa arti warung ramai jika hati pemiliknya selalu ketakutan? Maka mari kita belajar, jangan sampai kita terjebak pada kilauan harta sesaat, lalu mengorbankan kebahagiaan abadi di akhirat. Setelah mendengar berbagai kisah tragis tentang pesugihan, timbul pertanyaan besar. Mengapa masih ada orang yang mau melakukannya? Apakah mereka tidak tahu resikonya? Atau justru ada sesuatu dalam budaya, cara berpikir, bahkan keadaan hidup yang membuat mereka tetap percaya? Mari kita telusuri satu persatu. Yang pertama adalah faktor ekonomi, yaitu jalan pintas di tengah kesulitan hidup. Hidup di pedesaan Jawa, banyak orang menghadapi kenyataan sulit. Tanah yang sempit, lapangan kerja terbatas, persaingan ekonomi yang ketat. Bagi sebagian orang, pesugihan terlihat seperti solusi cepat. Daripada bekerja keras bertahun-tahun, mereka tergoda dengan janji kekayaan instan. Rasa putus asa inilah yang sering menjadi pintu masuk. Orang miskin ingin cepat kaya, orang kaya takut bangkrut, lalu mereka mencari bantuan pada kekuatan gaib. Yang kedua, faktor psikologis, yaitu nafsu, rasa ingin cepat, dan rasa takut. Orang Jawa punya ungkapan, kepenak ngetan, yan angel ngulon. Manusia cenderung mencari jalan yang mudah. Pesugihan memanfaatkan sifat dasar manusia, ingin cepat sukses, ingin dihormati, ingin kaya tanpa lelah. Selain itu, ada juga faktor rasa takut. Takut kalah dalam persaingan, takut jatuh miskin, takut dianggap gagal. Ketakutan ini membuat sebagian orang rela melanggar batas agama maupun budaya. Yang ketiga adalah faktor budaya, yaitu warisan cerita mistis. Masyarakat Jawa kaya dengan cerita mistis. Dari kecil, anak-anak sudah mendengar tentang Nyai Roro Kidul, Nyi Blorong, atau Danyang Penunggu Desa. Cerita-cerita ini turun-temurun, lalu melekat dalam pikiran masyarakat. Ketika dewasa, sebagian orang menganggap kisah itu bukan sekedar dongeng, melainkan kenyataan yang bisa dimanfaatkan. Akhirnya, pesugihan dianggap sebagai sesuatu yang wajar dalam budaya, meskipun sebenarnya menyimpang dari nilai Jawa sejati. Dan yang kelima adalah faktor kepercayaan sinkretis. Di banyak desa Jawa masih ada praktik sinkretisme.
kepercayaan yang mencampur aduk antara Islam, kejawen, dan animisme. Sebagian orang masih percaya bahwa dukun desa bisa menghubungkan mereka dengan kekuatan gaib untuk mendatangkan rezeki. Karena itulah, meskipun Islam sudah mengajarkan jalan yang lurus, praktik pesugihan tetap hidup berdampingan dengan tradisi mistis. Islam memberi jawaban yang sangat jelas tentang fenomena ini. Allah berfirman, "Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan memberikan jalan keluar baginya dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka." Quran Surat At-Talaq ayat 2-3. Ayat ini adalah jawaban atas alasan ekonomi, sosial, maupun psikologis tadi, bahwa rezeki tidak perlu dicari dari jalan gelap. Cukup dengan takwa, ikhtiar, dan doa, maka Allah yang akan memberi jalan keluar. Pesugihan terus hidup karena manusia sering kalah oleh nafsu, takut pada kemiskinan, dan tergoda oleh cerita-cerita mistis. Tetapi sejatinya, orang Jawa yang benar-benar memahami budaya leluhurnya akan menolak pesugihan, karena mereka tahu kekayaan sejati ada pada ketentraman jiwa, bukan pada harta yang diperoleh lewat jalan kotor. Dan Islam pun mengajarkan hal yang sama, bahwa keberkahan jauh lebih penting daripada sekedar kelimpahan. Setelah menelusuri misteri pesugihan, kisah-kisahnya, dan dampak tragisnya, kini muncul pertanyaan besar. Jika seseorang sudah terjerat, apakah masih ada jalan keluar? Jawabannya adalah ada. Selalu ada jalan pulang menuju cahaya. Langkah pertama adalah kesadaran. Orang Jawa punya ungkapan, "Wong kang eling lan waspoto pakal selamat." Barang siapa yang selalu ingat dan waspada, dialah yang akan selamat. Sadar bahwa pesugihan bukanlah solusi, melainkan jerat. Sadar bahwa kekayaan yang diperoleh lewat jalan gelap hanyalah fata morgana. Dengan kesadaran itu, hati menjadi terbuka untuk berubah. Islam memberi jalan keluar yang sangat jelas, yakni taubat. Allah berfirman, "Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." Quran Surat Az-Zumar ayat 53. Bagi siapa saja yang pernah terjerat pesugihan, masih ada kesempatan untuk kembali, dengan syarat menyesali perbuatan, meninggalkannya, dan bertekad tidak mengulanginya lagi. Sebagian orang percaya bahwa keluar dari pesugihan tidak mudah karena ada ikatan gaib dengan makhluk halus. Tetapi Islam mengajarkan doa dan zikir sebagai senjata yang lebih kuat. Membaca ayat kursi setiap selesai sholat, membaca surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas setiap pagi dan sore, memperbanyak istighfar dan sholawat. Dengan itu, perlindungan Allah akan menghapus rasa takut yang ditanamkan setan. Setelah bertaubat, langkah selanjutnya adalah menata hidup dengan cara halal. Orang Jawa punya falsafah, jerba suki mowobea, segala sesuatu butuh pengorbanan. Artinya, rezeki yang sejati memang memerlukan kerja keras, kesabaran, dan pengorbanan waktu serta tenaga. Islam mengajarkan, bukanlah kekayaan itu banyaknya harta, tetapi kekayaan adalah kekayaan hati. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Orang Jawa pun memiliki prinsip serupa, sugih tanpa bondo, digdayo tanpa aji, kaya tanpa harta, sakti tanpa jimat. Maknanya, kekayaan sejati bukan pada emas, tapi pada hati yang tentram. Dengan hati yang kaya, orang tidak lagi tergoda mencari jalan pintas. Pesugihan hanyalah jalan gelap yang menipu. Ia menawarkan emas, tapi menuntut jiwa. Sedangkan jalan Allah menawarkan keberkahan, ketenangan, dan kebahagiaan sejati. Orang Jawa yang sejati tahu bahwa hidup bukan hanya untuk kaya, tapi untuk urip iku urup, memberi manfaat bagi sesama. Harta sejati bukan yang terlihat di tangan, melainkan yang melekat di hati. Maka meninggalkan pesugihan bukanlah kehilangan. Justru itulah awal dari menemukan rejeki yang sejati, rejeki yang penuh barokah. Saudara-saudaraku,
kita sudah menelusuri misteri pesugihan dari asal-usulnya, kisah-kisahnya yang menyeramkan, hingga jalan keluarnya. Satu hal yang bisa kita simpulkan bersama adalah pesugihan tidak pernah benar-benar memberi kekayaan. Yang ia berikan hanyalah ilusi, jeratan, dan penderitaan. Sebaliknya, Islam dan budaya Jawa yang luhur mengajarkan jalan terang, jalan kerja keras, kesabaran, dan keberkahan. Seperti falsafah Jawa, urip iku urup, hidup adalah memberi cahaya, bukan merugikan sesama, bukan menukar jiwa dengan harta. Maka mari kita pilih, jalan gelap pesugihan atau jalan terang keberkahan. Pilihan ada di tangan kita. Ingatlah, rezeki sejati bukan banyaknya harta, melainkan hati yang tenang, keluarga yang rukun, dan hidup yang penuh makna. Itulah kekayaan yang tak ternilai. Kalau Anda merasa video ini membuka wawasan dan memberi manfaat, mari kita sebarkan kebaikan bersama. Tekan tombol like agar lebih banyak orang yang melihat. Klik share ke keluarga dan teman agar mereka juga terhindar dari jalan gelap pesugihan. Jangan lupa subscribe channel ini supaya kita bisa terus belajar bersama tentang Islam, Jawa, dan kehidupan yang penuh makna. Dan sebelum video ini berakhir, coba tanyakan pada diri sendiri. Apakah aku sedang mencari jalan pintas? Ataukah aku siap berjalan di jalan panjang yang penuh keberkahan? Semoga Allah selalu membimbing kita menuju jalan yang benar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.